Sistem Necromancer, bab 751 sampai dengan 755. Bab 751 Evolusi Zombie. Paman, Raja Mayat tidak ditemukan. Pramuka kecil itu kembali dan menggelengkan kepalanya. Wu Heng berkata, bagikan rekamannya agar aku bisa melihat apa yang terjadi. Oh, Xiao Xiao setuju dan langsung masuk ke dalam tubuh itu. Gambaran-gambaran bersama juga muncul dari pikiranku. Xiao Xiao terbang maju terus, dan di bawahnya terdapat segerombolan zombie yang padat. Kami terbang sepanjang jalan dan melewati beberapa bangunan secara berurutan, tetapi tidak melihat satupun zombie yang cacat. Memang aku tidak melihat seberkas cahaya setingkat Raja Mayat. Dia melepaskan Xiao Xiao lagi dan membiarkannya hanyut. Tidak, kau dan aku kan teman baik. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Saya khawatir Anda mungkin melewatkannya. Paman yang ceroboh. Hatinya sangat ceroboh. Gerutu Xiao Xiao. Saat satu orang dan satu jiwa berbicara, Glenda dan Bernie juga terbang kembali. Tidak ada Raja Mayat yang ditemukan di sini, kata Glenda. Penny mengikutinya. Aku juga tidak menemukan apapun di sini. Apakah kamu tidak memperhatikan ketiga hantu itu? Apakah analisis Qi Hancai salah? Paman, apakah kita salah tempat? Tanya Xiao Xiao penasaran, sambil berbaring telentang di udara. Belum tentu, mungkin juga dia bersembunyi di suatu tempat dan kita belum menemukannya, kata Wu Heng. Kota-kota modern jauh lebih besar daripada kota-kota di dunia lain. Pencarian hantu juga merupakan pencarian kasar di area sekitar. Jika banyak zombie ditemukan berkumpul, mereka akan memasuki gedung dan mencari dengan saksama. Tidak ada jejak raja rumah tangga. Juga tidak ada tanda-tanda sekelompok rumah tangga yang berkumpul untuk menjaga bangunan tersebut. Memang ada kemungkinan besar tidak ada Raja Mayat di sini. Bagikan fotonya padaku, kata Wu Heng. Glenda dan Bernie masuk ke dalam dan berbagi pemandangan. Setelah Wu Heng selesai membaca, dia melepaskan kedua hantu itu lagi. Mengatakan, ada masalah. Ada apa? Tanya Glenda. Aku sudah menonton rekaman kalian bertiga. Ada banyak zombie di sini, tapi jumlah zombie yang berevolusi dan cacat sangat sedikit. Seharusnya tidak seperti ini. Wu Heng mengungkapkan keraguannya. Seiring berjalannya waktu, jumlah zombie yang berevolusi meningkat. Zombie di sini lebih seperti yang ada di tahap awal wabah, dan mereka semua adalah zombie biasa. Sekarang setelah kau menyebutkannya, sepertinya itu benar, kata Glenda setelah mengingatnya. Penny berkata, kalau begitu, mari kita mencarinya lagi. Tidak perlu mencarinya, kita sudah di sini. Ayo kita bunuh zombie-zombinya dulu. Kalau zombinya bertingkah aneh, itu buktinya ada Raja Zombie. Baru kita bisa mencarinya dengan hati-hati, kata Wu Heng langsung. Oke, ketiga hantu itu mengangguk. Setelah menentukan rencana selanjutnya, biarkan anjing kerangka itu lewat, kata Wu Heng. Tabrakan gelombang. Anjing kerangka itu bergegas keluar dari formasi dan berlari liar ke kejauhan. Saat para zombie mendekat, kota di kejauhan tiba-tiba mendidih. Suara gemuruh dan raungan terdengar, dan para zombie berkumpul menjadi gelombang hitam, bergegas menuju sisi ini. Gelombang. Panah para pemanah kerangka berjatuhan dari langit, dan para kerangka yang menghunus tombak juga menurunkan tubuh mereka, menunggu dampak dari gelombang zombie. Pada saat yang sama, seekor merpati kerangka dengan soul capture jade terikat di dadanya terbang ke atap sebuah bangunan di satu sisi. Lingkaran sihir giok terpantul di bawahnya. Detik berikutnya, para zombie menghantam tombak-tombak itu bagai ombak, dan suara-suara raungan, cengkeraman, dan tusukan bergema di seluruh area. Di zona pertempuran, jiwa-jiwa yang tersisa juga melayang ke langit. Benny, pergi dan lahaplah. Bagus. Benny mengangguk dan bergegas maju. Para zombie mulai mengubah rute. Mereka, kata Granda di udara. Wu Heng mengerutkan kening. Segera lepaskan kehadiran ilahi. Fokuskan kesadaran Anda pada kerangka merpati di atap, dan lihat sekelompok mayat di kejauhan. Di belakang gerombolan zombie itu, mereka mulai berpencar dan bergerak di balik gedung-gedung di sekitarnya, memanfaatkan gedung-gedung tinggi dan struktur-struktur tersebut sebagai perlindungan dan bergerak mundur untuk menyerbu ke sisi ini. Benar-benar ada Raja Mayat. Setelah membatalkan kehadiran ilahi, Wu Heng berkata, cari Raja Mayat.
Pasti ada beberapa zombie yang menjaga tempat persembunyiannya. Bagus. Ya, Paman. Kedua hantu itu sepakat. Lalu berpisah ke kiri dan kanan dan langsung terbang keluar. Wu Heng melanjutkan berbicara kepada kerangka itu. Tutup persimpangan di kedua sisi untuk melawan zombie yang kembali. Tim mulai menyesuaikan diri. Dan kerangka di belakang menutup persimpangan di kedua sisi. Tak lama kemudian, derap langkah kaki terdengar dari kedua sisi. Dan para zombie menyerbu dari percabangan di kedua sisi. Bang 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 gelombang, serangkaian suara retakan terdengar, dan sejumlah besar zombie menerobos kaca dari lantai atas bangunan di kedua sisi dan menghantam bagian tengah tim kerangka. Kerangka yang membawa kapak di antara kerangka itu bergerak cepat. Tebas zombie yang melompat masuk. Wu Heng masih menatap medan perang di kejauhan, menunggu dalam diam. Tak lama kemudian, Glenda terbang kembali dan berkata, "Kami menemukan Raja Mayat." Dia Raja Mayat dengan kepala cacat dan tubuh manusia. Di mana? Di gedung tinggi di sana. Ada beberapa penjaga yang berkumpul. Berikan pedang iblis itu padaku. Dan aku akan membunuhnya, kata kakek langsung. Sebelum Wu Heng bisa mengatakan apapun, Xiao Xiao juga terbang kembali dari sisi lain dan berkata dengan gembira, "Paman, aku menemukan Huang." Wu Heng dan Glenda saling memandang. Xiao Xiao juga menemukan Raja Mayat. Di mana? Tanya Wu Heng. Di dalam komunitas di sana. Xiao Xiao menunjuk ke arah sisi lain. Dua Raja Mayat, dan jangkauan penampakannya sangat dekat. Xiao Xiao menatapnya dan Glenda. Lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Apa ada yang salah dengan Raja Mayat? Glenda berkata dengan lembut. Aku juga menemukan Raja Mayat. Yang berarti ada dua Raja Mayat di sini. Wah, aku berhasil membunuh dua orang, seru Xiao Xiao. Lalu melanjutkan, "Oh, ngomong-ngomong, Paman, para zombie sedang berkumpul di lingkungan yang sedang kuselidiki, dan sepertinya mereka akan segera beraksi." Pada saat ini, Glenda terbang ke langit lagi. "Said, mereka sudah mulai bergerak. Jumlah mereka cukup banyak, tapi mereka tidak mengincar kita. Mereka sedang bergegas menuju Raja Mayat yang kutemukan." Wu Heng tertegun, dan melepaskan kehadiran ilahi lagi, menggunakan perspektif merpati kerangka untuk melihat ke kejauhan. Dari kiri, sekelompok zombie menyerbu langsung ke lokasi di mana Granda menemukan Raja Zombie. Zombie musuh juga mulai kembali untuk memberi dukungan. Jumlah zombie yang dihadapi para skeleton tiba-tiba berkurang banyak. Mereka benar-benar mulai berkelahi. Setelah membatalkan kehadiran ilahi, Wu Heng mengerutkan kening dan melihat ke depan. Ini pertama kalinya saya melihat situasi seperti ini. Zombie juga tahu cara memanfaatkan peluang untuk menyerang musuhnya. Kerja bagus, Paman. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk membunuh mereka, kata Xiao Xiao. Biarkan mereka membunuh dulu. Kalau tidak mereka akan terlalu tersebar dan akan sulit mengumpulkan jiwa-jiwa yang tersisa, kata Wu Heng. Lalu berkata kepada tengkorak berkepala besar, biarkan merpati kerangka itu terbang di atas para zombie yang sedang bertarung dan membuka lingkaran sihir. Merpati kerangka mendarat di atap dan terbang ke puncak pertempuran zombie di kejauhan. Berdiri di atap gedung tinggi, lingkaran sihir melingkar diproyeksikan di area pertempuran. Kelompok jiwa sisa terbang ke langit. Benny menoleh ke belakang, lalu terbang ke tempat para zombie bertarung dan mulai melahap jiwa-jiwa yang tersisa. Paman, apa yang harus kita lakukan sekarang? Duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung. Saksikan saja pertarungan mereka. Oh, apakah ini sebuah idiom? Kata Xiao Xiao. Langit diselimuti kegelapan. Para zombie yang bertarung menentukan pemenangnya. Raja zombie yang ditemukan Xiao Xiao jelas lebih kuat. Zombie-zombie yang ia pimpin berhasil mengalahkan kelompok lawan dan terus menyerang gedung tempat lawan berada. Tidak ada pertempuran berskala besar. Benny juga terbang kembali dari posisi pertempuran. Ada cukup banyak jiwa yang tersisa hari ini, kata Wu Heng. Ya, aku sangat sibuk. Aku takut kalau aku terlalu lambat. Jiwa-jiwa yang tersisa ini akan hilang dengan sendirinya, kata Benny. Wu Heng membuka panel Benny dan melihatnya. Nilai pengalamannya telah mencapai 1/3, dan dia memang telah menyerap banyak hal. Hampir sampai. Aku akan mencapai level 20 dalam beberapa hari, kata Wu Heng sambil tersenyum. Terima kasih, aku juga akan melindungimu.
Baiklah. Aku akan membiarkanmu dan Glenda menyerang markas bersama-sama. Membenci. Pada saat ini, Xiao Xiao terbang kembali langsung dari sisi berlawanan. Dia berkata dengan cemas, "Paman, salah satu Raja Mayat menang." Ia memakan inti mayat Raja Mayat lainnya. Rasanya ia akan berevolusi. Evolusi. Naik level. Sepertinya begitu. Bibi Glenda memintaku untuk memberitahumu. Dia sedang mengawasi di sana. Xiao Xiao berkata dengan cemas. Biar aku lihat dulu. Xiao Xiao merangkak ke dalam tubuh itu dan gambar yang dibagikan muncul lagi. Di ruangan yang gelap dan lembab, dua zombie cacat dari jenis yang berbeda bergulat satu sama lain. Yang satu adalah Raja Mayat yang tampak seperti kumbang badak, dan yang satu lagi adalah Raja berbentuk manusia dengan kepala cacat. Kedua Raja Mayat itu terjerat-erat satu sama lain, saling mencengkeram dan menggigit daging busuk masing-masing. Darah merah tua lengket berceceran. Seiring berjalannya waktu, pertempuran menjadi semakin sengit, dan benda-benda di ruangan itu berjatuhan. Tiba-tiba, zombie serangga itu memeluk musuhnya dengan erat, memecahkan kaca, dan jatuh ke bawah. Pah gelombang, kedua Raja Mayat itu jatuh ke tanah pada saat yang sama. Raja Mayat serangga menggigit leher lawan, menggigitnya dengan keras dan mengguncangnya. Dia menggigit urat lawan dan merobek kepalanya. Raja Mayat berbentuk serangga itu mengeluarkan raungan kegirangan, meraih mulut Raja Mayat kematian, dan mengeluarkan inti mayat. Dia mengamati inti mayat, bersama dengan daging dan darah yang membusuk, lalu memasukkannya ke dalam mulut untuk menelannya. Kemudian, tubuh asli Raja Mayat itu tampak ditarik oleh suatu kekuatan, dan tulang-tulangnya mengeluarkan suara, retak, yang keras. Otot-ototnya menggeliat, menjadi lebih kencang dan kuat. Raja Mayat meraung di luar, dan para zombie yang berhamburan dan hancur di sekitarnya bergerak ke sisi ini dan melindungi gedung itu lagi. Raja rumah tangga kembali ke gedung dan menahan rasa sakit karena berganti tubuh di sudut. Berbagi layar selesai. Wu Heng melepaskan Xiao Xiao lagi. "Paman, apakah Raja Mayat berevolusi?" Tanya Xiao Xiao penasaran. Sepertinya begitu. Wu Heng merasakan hal yang sama. Saya telah melihatnya melahap inti zombie cacat lainnya beberapa kali sebelumnya. Namun, perubahan yang lebih hebat pada tubuh seperti ini baru pertama kali terjadi. Sama seperti dalam cerita pendek, tampaknya ia berkembang menuju tingkat yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kedua Raja Mayat ini bermaksud melahap satu sama lain untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Munculnya tim Wu Heng memberi kesempatan kepada pihak lain untuk memanfaatkannya. "Paman, cepat bunuh dia, kalau tidak dia akan berevolusi dengan sukses," kata Xiao Xiao mengingatkan dari samping. "Mari kita lihat apa yang bisa dikembangkan terlebih dahulu," kata Wu Heng, tetapi tetap memberi perintah agar pasukan langsung memasuki kota. Saat dia berjalan, Wu Heng melepaskan Battlefield of the Dead, dan kerangka-kerangka berdiri dari tanah satu demi satu. Seluruh pasukannya sedang bertumbuh, mengisi semua jalan di sekitarnya. Begitu mereka mendekat, para zombie biasa yang mengelilingi gedung dan Raja Zombie yang ada di dalamnya menyadari pergerakan itu. Hu Wang berdiri di jendela di lantai pertama dan berteriak pada tim kerangka yang berbaris. Bang! Suara tembakan terdengar, dan Raja Mayat terjatuh kembali ke dalam gedung. Wu Heng menyimpan senapan runduknya dan berkata, "Tembak dengan senapan mesin untuk membunuh zombie di luar." Dua kerangka tinggi mengangkat senapan mesin dan menembaki zombie biasa yang menjaga gedung. Setelah hujan peluru, semua zombie yang tersisa hancur berkeping-keping. "Kaxiu, keranmu. Coba tangkap dia hidup-hidup. Kalau susah, bunuh saja dia." Dua sosok di belakangnya langsung menyerbu ke dalam gedung dan pertempuran sengit pun terjadi. Tak lama kemudian, pertempuran pun berakhir. Raja Mayat yang bentuknya seperti kumbang badak itu, anggota tubuhnya patah dan diseret keluar hidup-hidup. Raungan marah terus-menerus keluar dari mulutnya. "Engah gelombang, keranmu menusuk dengan pedangnya, menembus mulut Raja Mayat, membuatnya terdiam dan tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Kau ingin mempelajarinya?" Glenda muncul dari samping. "Baiklah, aku hanya butuh subjek tes." "Ngomong-ngomong, dia level berapa?" tanya Wu Heng. "Sekarang levelnya 19. Waktu aku menemukannya sebelumnya, levelnya baru 18. Setelah menyerap inti mayat,
Cahaya levelnya jadi lebih terang lagi, kata Granda. Menelan inti mayat benar-benar dapat meningkatkan level zombie. Wu Heng mengeluarkan beberapa rantai dan menyerahkannya pada Kaxiu. Ikat erat-erat. Kaxiu melangkah maju dan mengikat Raja Mayat itu erat-erat. Wu Heng menggunakan teknik budak tulang pada Raja Mayat yang mati, dan kerangka yang berubah masih 18 level. Tetapi tanpa inti mayat, zombie biasa yang tersisa juga diubah melalui Battlefield of the Dead. Setelah semuanya selesai, saya memilih bangunan yang terlihat cukup bagus. Lewati gerbang sendiri dan kembali ke benteng setet. Di sini juga sudah larut malam. Wu Heng tidak mengganggu kepala pelayan Hartel. Setelah mandi sebentar, ia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Berbaring di tempat tidur, memikirkan penemuan hari ini. Zombie dapat meningkatkan level mereka dengan melahap inti mayat, yang disebut evolusi menurut Xiao Xiao. Dalam kasus ini, bisakah saya membudidayakan sekelompok zombie level 20 dengan cara ini? Lalu bunuh dan ubah dia menjadi kerangka. Itu tidak benar, itu hanya peningkatan atribut, dan efeknya tidak bagus. Gaya bertarung para zombie lebih mengandalkan insting. Meskipun Raja Zombie berada di tangan Wu Heng, ia bertindak sebagai komandan pasukan kerangka. Kekuatan tempurnya tidak sekuat kerangka yang diubah oleh para profesional. Kaxiu berada pada level 18 dan dapat mengalahkan Raja Mayat level 19 dalam pertarungan 1 lawan 1. Letakkan tangan Anda di belakang kepala. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kita sebenarnya bisa melatih beberapa binatang zombie level 20, karena ukuran mereka lebih besar. Ukuran anjing cacat telah meningkat beberapa kali lipat, dan peningkatan ukuran hewan tersebut masih signifikan. Mencapai level 20 tampaknya lebih efektif daripada mencapai level 20 dalam wujud manusia. Sepertinya kita harus kembali ke Pulau Harta Karun dulu untuk menyelesaikan produksi massal inti mayat. Setelah memikirkannya, berbaring di tempat tidur, dia tertidur lelap. Keesokan harinya, di ruang radio, Wu Heng duduk di depan radio, dan suara Sanara terdengar dari sana. Seidu telah memasuki kota. Ia bertemu Brittany tadi malam dan ingin Brittany bergabung dengan tahta suci dan menjadi uskup setempat. Wu Heng menyipitkan matanya. Orang tua ini pergi ke kota Netale untuk memburu rakyatnya sendiri lagi. Apa yang dikatakan Brittany? Belum ada persetujuan. Bab 752 Penindasan. Apa maksudmu dengan belum setuju? Kedengarannya pernyataan ini kurang meyakinkan. Sanara mendesah pelan. 69. Saya merasa tidak ada banyak kepercayaan pada perkataan orang lain. Sanela berkata. Penolakan Brittany memang tegas. Tetapi Vatikan memiliki pengaruh tertentu terhadap manusia, dan ini diusulkan oleh Kepala Vatikan sendiri. Ia mungkin akan berkompromi dengannya di masa mendatang. Brittany dibantu oleh Wu Heng. Ia juga mengerahkan kerangka-kerangka untuk menjaga kota, membantu memulihkan bangunan-bangunan yang rusak, dan membangun pembangkit listrik. Konon, ia terikat dengan Pulau Harta Karun. Namun, dari perbandingan saat ini antara kedua belah pihak, Treasure Island tidak sebaik tahta suci, dan Wu Heng tidak sebaik pemimpin agama tingkat tinggi. Jika pangeran atau putri lain, mereka mungkin akan senang menyetujui lamaran pahlawan Vatikan itu. Ada saran? Tanya Wu Heng. Sanela berkata, itu hanya membuat Brittany berpikir bahwa mengandalkanmu adalah pilihan terbaik. Gadis kecil ini juga mudah ditipu, dan kau memang ahli dalam hal itu. Jangan menyebarkan rumor. Sanara tersenyum dan melanjutkan. Cara paling langsung adalah meningkatkan kekuatanmu. Jika kamu bisa mencapai level pahlawan, semua masalah tidak akan menjadi masalah lagi. Pada akhirnya, semuanya tergantung pada kekuatan. Selama kita menunjukkan kekuatan yang cukup, ancaman eksternal dan pilihan sekutu kita dapat diselesaikan dengan baik. Saya telah mencapai level 19. Yang membuat saya dianggap jenius mengingat usia saya dan waktu saya mengganti pekerjaan. Saya khawatir tidak ada yang meragukan bahwa dia bisa menjadi pahlawan di masa hidupnya. Level adalah kartu truf Anda. Itu juga merupakan sinyal yang berbahaya. Begitu hal itu terungkap, hal itu tidak hanya akan menimbulkan sensasi, tetapi juga membuat musuh semakin waspada terhadapnya. Sama seperti pahlawan Vatikan kali ini.
Membangun gereja di Treasure Island dan merekrut Brittany dapat dianggap sebagai bentuk penindasan. Lagi pula, dunia luar mengabarkan bahwa dia hanyalah seorang jenius muda yang telah mencapai level 15. Meskipun langka, mereka dapat ditemukan dalam jumlah besar. Sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat mencapai level 18, apalagi menjadi ancaman baginya sebagai pahlawan. Atur beberapa uskup lokal atau profesional level 18 untuk berurusan dengan saya. Tetapi jika dia tahu bahwa dia berada di level 19, kemungkinan terjadinya konfrontasi langsung antara keduanya akan meningkat. Akan sulit untuk bertahan hidup dan melakukan peningkatan pada saat itu. Wu Heng merenung sejenak, lalu berkata, "Aku akan berusaha memperbaiki diri secepat mungkin. Kau juga perlu berjanji pada Brittany. Aku akan membantunya duduk di tahta, bukan hanya sebagai uskup. Aku akan memberitahunya," kata Sanara datar. Wu Heng bertanya lagi, "Jadi, apakah sang pahlawan masih berada di kota sekarang?" "Saya memimpin tim ke ibu kota kerajaan Yeko pagi ini, dan saya menghubungi Anda setelah saya kembali," jawab Sanara. "Baguslah kau pergi. Saya berharap dia pergi ke sana, bertemu sekte itu, dan bertarung bersama para pahlawan kelompok lambang ular." Sanela menguap dan melanjutkan, "Waktunya lelang ramuan kedua. Kita adakan di Treasure Island. Kita perlu pemanasan selama beberapa hari ke depan. Aku akan menulis surat kepada para pejabat tinggi yang meninggalkan pesan terakhir kali. Dan kalian bisa mengatur agar koran Treasure Island memuat iklannya. Gunakan saja radio dan beritahu NVL. Begini. Kata-kataku tidak seefektif kata-katamu sebagai seorang guru," kata Sanara dengan nada sarkasme. Wu Heng juga tersenyum dan berkata, "Kedengarannya bagus saat Anda memanggil saya guru." Ada jeda. Lalu Sanara berkata dengan nada lebih lembut, "Itu tergantung kemampuanmu. Saat kita bertemu lagi nanti, aku akan meminta Treasure Island untuk memuatnya di koran dan merilis beberapa informasi untuk meningkatkan publisitas," kata Wu Heng. "Oke," Sanela setuju. Lalu berkata, "Aku nggak mau ngomong sama kamu lagi. Aku mau ngomong sama Brittany." "Terserah kamu, sayangku." Membenci. Setelah menutup telepon dengan Sanara, Wu Heng terus menghubungi Treasure Island. "Nyatakan masalah lelang obat yang akan datang. Lagi pula, kita masih harus melawan gang terlebih dahulu. Dan lelang ramuan terakhir sangat sukses. Selama dikelola dengan baik, kali ini akan menarik lebih banyak pengusaha kaya dan pejabat untuk membeli ramuan. Di dunia saat ini, ramuan yang secara langsung meningkatkan atribut tidak berbeda dengan ramuan yang memperpanjang hidup." Setelah menjelaskan masalah surat kabar kepada Mini, Wu Heng juga menutup telepon dan duduk di kursinya, memikirkan apa yang telah terjadi. Alasan mengapa para pahlawan Vatikan ingin merekrut Brittany pasti karena kerjasama antara Treasure Island dan kota Netale. Tetapi apapun yang kita lakukan sekarang dapat dianggap sebagai bentuk intimidasi antar kekuatan. Menggunakan gereja dan status heroiknya untuk menekan dirinya sendiri. Faktanya, Brittany cukup cerdas. Dia tahu bahwa tahta suci merekrutnya untuk menekan Wu Heng. Jika tidak, dia akan mengulurkan tangan membantunya saat dia dalam kesulitan dan mencoba melarikan diri. "Mengapa sekarang? Brittany sangat percaya padaku dan tidak akan mudah menyetujui pihak lain," gumam Wu Heng. Lalu dia berpikir cepat tentang cara mengatasinya. "Raja mayat yang kita tangkap kemarin mungkin bisa menjadi solusi. Jika dapat diverifikasi bahwa inti pengguna mempercepat evolusi zombie cacat, sekelompok zombie level 20 dapat dibudidayakan. Itu juga dapat dianggap sebagai peningkatan kekuatan diri sendiri. Gereja memiliki efek represif terhadap mayat hidup, tetapi senjata api dapat menebusnya. Lalu ada masalah pelatihan Raja Mayat. Penemuan bahwa Raja Mayat dapat berevolusi juga merupakan arah perbaikan. Arahnya bisa dilaksanakan. Sepertinya kita harus kembali ke Treasure Island dulu." Rencana awalnya adalah untuk tinggal di benteng Setet dan mengamati tindakan pangeran kedua dan pangeran tertua. Carilah peluang dan persiapkan diri Anda untuk ketenaran sendiri. Tapi semuanya menjadi sepi akhir-akhir ini. Jadi biarkan Wen Manxia dan Hartel mengawasi tempat ini. Hadapi zombie terlebih dahulu. Selain itu, ada juga pelelangan ramuan yang disebutkan oleh Wen Manxia, yang dapat ditangani bersama di Treasure Island.
Setelah memikirkannya dalam benak saya, Wu Heng berdiri dan berjalan keluar ruangan menuju ruang belajar. Ketiga hantu itu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Sesuatu, tanya Glenda. Pahlawan tahta suci telah tiba di kota Netale dan ingin merekrut Brittany untuk menjadi uskup setempat. Wu Heng dengan hati-hati mengulangi apa yang dikatakan Sanara. Xiao Xiao menoleh. Siapa Brittany? Putri kelima. Oh, dia. Adik sang putri. Kata Xiao Xiao sambil tersenyum. Glenda bertanya. Bagaimana menurutmu? Kita tidak punya banyak hal yang harus dilakukan di sini dalam jangka pendek. Aku berencana kembali ke Pulau Harta Karun dulu untuk mengurus pembelian inti mayat hewan dan pelelangan ramuan. Jawab Wu Heng sambil meletakkan tangannya di belakang kepala. Baiklah, Glenda mengangguk setuju dan melanjutkan. Kamu bisa menulis surat kepada pemimpin masyarakat Hongwen dan pemimpin Lilith untuk mengundang mereka hadir. Menjaga hubungan baik dengan mereka juga akan bermanfaat bagimu. Ide bagus. Ada juga pedang keadilan. Saat aku menjadi utusan lapangan, dia adalah pahlawan utamaku, kata Wu Heng. Rasanya seperti memaksakan hubungan, tapi kita bisa mencobanya, kata Granda sambil tersenyum. Wu Heng mengeluarkan kertas surat dan mulai menulis kepada ketiga orang itu. Tetap saja, laporkan kasus yang sedang diselidiki terlebih dahulu, baru kemudian undang pihak lain untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Setelah selesai menulis, dia meminta Glenda untuk memeriksanya lagi. Lalu masukkan ke dalam amplop dan langsung segel dengan lilin. Ambil 3 surat itu. Buka pintu dan turun ke bawah. Lobi lantai pertama. Hartel berdiri dan memberi hormat. Tuan, sarapan sudah siap. Wu Heng menyerahkan ketiga surat itu kepadanya dan berkata, suruh seseorang mengantarkannya ke kota Batu Hitam dan mengirimkannya melalui asosiasi di sana. Baik, Pak. Hartel menerima surat-surat itu dan pergi. Wu Heng duduk di meja makan dan mulai sarapan. Hartel kembali dari luar dan berdiri tegak di sampingnya. Tuan, saya sudah mengatur seseorang untuk mengirimnya keluar. Baiklah, aku akan kembali ke Pulau Harta Karun malam ini. Wu Heng meletakkan peralatan makannya. Hartel mengerutkan kening. Tampak sedikit cemas. Apa aku kurang menjagamu? Tidak. Aku harus kembali dan mengurus beberapa hal. Aku akan kembali menemuimu setelah selesai, kata Wu Heng, lalu memberi instruksi. Hati-hati di sini. Jika mereka tidak bisa merebut benteng, mereka mungkin akan menggunakan pembunuhan. Sebelum aku pergi, aku akan memilih beberapa tengkorak level 15 untuk melindungimu. Bab 753. Bisakah kau membunuhnya? Mata Hartel masih sedikit redup, dan dia tanpa sadar menjawab, oke. Apakah ada berita dari selatan baru-baru ini? Wu Heng melanjutkan bertanya. Hartel berkata, kami menangkap beberapa orang kemarin yang sedang mengumpulkan intelijen. Setelah menginterogasi mayat-mayat itu melalui skeleton mage, kami mengetahui bahwa mereka adalah tim pengintai dari kerajaan Yeko, yang sedang menyelidiki mengapa tim transportasi belum kembali. Para penyelidik datang, membunuh mereka semua. Kami membunuh semua orang yang kami temukan. Saya tidak yakin apakah ada orang lain yang mengintai, jawab Hartel. Ada informasi lainnya, Hartel melanjutkan. Mayat itu juga mengatakan bahwa tentara telah menerima perintah dari atas dan juga sedang mengecilkan formasinya dan menghindari beberapa pertempuran baru-baru ini. Pasukan pangeran kedua juga mulai bersikap rendah hati. Saya kira dia juga menerima berita tentang tim investigasi asosiasi. Apakah Anda punya informasi tentang pangeran kedua? Tidak ada intelijen yang relevan. Baiklah, perhatikan pengumpulan informasi intelijen terkait hal ini, dan beritahu saya secara langsung jika ada berita. Ya, Tuan. Wu Heng berdiri dan berkata, ayo kita pilih beberapa kerangka tingkat tinggi untukmu. Apakah ada persyaratan profesional, sesuai dengan yang diatur oleh tuannya? Pertarungan sepanjang jalan telah menghasilkan beberapa kerangka di atas level 15 dalam tim. Wu Heng menyebarkan pertahanan di seluruh rumah komandan, dan kemudian memindahkan 6 kerangka level 15 dengan profesi berbeda untuk bertugas sebagai pengawal pribadi Hartel. Bagaimanapun, ini adalah garis depan, dan mungkin ada lebih banyak bahaya. Setelah semuanya diatur, Wu Heng naik ke atas lagi, kembali ke ruang belajar, dan menuju ke dunia zombie. Keluar dari gerbang, Wu Heng melepaskan 3 hantu.
Berjalan keluar bersama. Semalam gelap dan aku tak dapat melihat dengan jelas. Tetapi sekarang ketika melihat ke seluruh jalan, jalan itu tertutupi karpet daging dan darah yang membusuk. Beberapa di antaranya adalah kerangka yang berubah dan jatuh, sementara yang lainnya tertinggal setelah 2 gelombang zombie bertarung. Carilah beberapa peralatan dan bersihkan daging busuk di jalan, kata Wu Heng. Para kerangka itu mengambil tindakan, menemukan peralatan, dan mulai membersihkan lingkungan sekitar. Wu Heng membawa hantu dan 2 pelayan kerangka ke ruangan sebelah. Luas ruangan lebih dari 30 meter persegi. Raja mayat, dengan tanduk kursi di kepalanya dan kulit yang ditutupi baju zirah serangga, diikat erat di tengahnya dengan lapisan rantai besi. Ada darah berceceran di dinding sekelilingnya. Tampaknya dia tidak berperilaku baik tadi malam dan ditusuk banyak lubang oleh kerangka penjaga. Melihat Wu Heng masuk, mulut Raja Mayat itu dicekik oleh rantai besi, dan dia mengeluarkan raungan. Matanya penuh kebencian dan keganasan. Ia bagaikan seekor binatang yang sudah lama lapar dan sangat marah. Kamu nggak balik ke Treasure Island? Apa kamu perlu bawa benda ini ke markas dulu? Tanya Granda. Xiao Xiao dengan hati-hati bersembunyi di balik bahu Wu Heng. Matanya sangat menakutkan. Jangan khawatir. Tinggalkan saja di sini dan amati selama 2 hari. Wu Heng kembali menatap kerangka-kerangka di sekitarnya. Awasi dia, dan jangan menunjukkan belas kasihan. Kerangka-kerangka di sekitar berkumpul di dalam. Mereka berdiri membentuk lingkaran. Rongga mata mereka yang kosong menatap tanpa bergerak ke arah Raja Mayat di tengah. Sang Raja Mayat melotot ke sekeliling lalu menutup matanya dengan mata bengkak. Tinggalkan rumah. Di pintu masuk, daging busuk dan organ dalam menumpuk menjadi gunung daging. Wu Heng melepaskan Gris dan kemudian Fireball untuk menyalakan gunung daging. Asap hitam tebal mengepul dan api melahap tumpukan daging. Ayo pergi. Kita masih punya waktu. Ayo kita tingkatkan Benny. Wu Heng melambaikan tangannya, dan pasukan kerangka di sekitarnya berkumpul di sini. Meninggalkan beberapa orang untuk menjaga Raja Mayat, Wu Heng duduk di truk dan terus bergerak maju di sepanjang jalan. Setelah berjalan cukup jauh, zombie mulai bermunculan di depan. Wu Heng keluar dari mobil dan meminta anjing kerangka untuk menarik perhatian para zombie. Dan formasi tombak pun bertarung melawan para zombie. Tunggu jiwa yang tersisa naik ke langit. Benny bergegas maju lagi dan mulai melahap jiwa-jiwa yang tersisa di langit. Markas besar tim penyelamat Korea Selatan. Ledakan-ledakan gelombang. Terdengar ketukan di pintu. Dan pintu yang tertutup rapat itu terbuka sedikit. Seorang wanita berpakaian bisnis masuk dan berkata dengan lembut, Direktur Jenderal, Departemen Informasi baru saja menelepon dan mengatakan satelit telah menangkap beberapa informasi. Di dalam ruangan, seorang pria parubaya duduk di meja, dengan rokok di tangan. Pesan apa? Lokasi Raja Zombie yang kita temukan sebelumnya telah sepenuhnya dihuni oleh kerangka. Tidak ada jejak zombie di seluruh area. Mereka telah sepenuhnya digantikan oleh kerangka. Lapor deputi itu dengan nada datar. Secepat itu, manajer umum setengah baya itu mengerutkan kening. Matanya dipenuhi rasa terkejut dan takut. Tidak perlu menebak identitas pihak lain. Lagi pula, merekalah yang membocorkan berita itu kepada orang-orang di pelabuhan Sanfu. Tetapi mereka tidak menyangka pembersihannya akan secepat itu. Dibutuhkan sekitar 1 hari. Bahkan jika kita menggunakan pesawat pengebom untuk melakukan pengeboman massal, kemungkinan besar hal itu tidak akan berakhir secepat itu. Dia menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangan kepada wakilnya. Anda kembali dulu. Saya akan menghubungi Departemen Informasi mengenai masalah ini. Ya, wakil perempuan itu pergi. Kepala suku mengangkat telepon di atas meja dan langsung menghubungi. Biarkan saya bercerita lagi tentang satelit itu. Yang pasti, semuanya kerangka. Kan, suara yang menenangkan terdengar dari telepon. Ini terekam oleh satelit. Sangat jelas. Bisakah kau pastikan bahwa dia adalah orang yang memiliki kekuatan super? Sang jenderal tiba-tiba merendahkan suaranya. Kami memang telah menemukan target manusia. Tetapi kami belum dapat memastikan apakah dialah yang mengendalikan kerangka itu, kata orang di telepon itu. Senjata apa yang bisa kita gunakan pada jarak ini? Rudal berpemandu KTS-1 cukup untuk menghancurkan target. Sang kepala terdiam. Apakah Anda ingin bertaruh?
Jika pihak lain itu cenayang, Anda bisa membunuhnya secara langsung. Namun bagaimana jika tidak? Bisakah rudal tersebut diteruskan ke negara lain? Tidak. Sulit untuk menutupi hal semacam ini. Sang jenderal menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jangan terburu-buru. Jangan melakukan gerakan apapun dulu." Saat senja, Wu Heng kembali dengan kerangka itu. Jumlah kerangka meningkat lagi, dan Benny melahap banyak jiwa yang tersisa. Meskipun saya belum naik level, saya akan hampir mencapai level 20 setelah beberapa percobaan lagi. Dia menatap Raja Mayat yang dipenjara itu lagi. Kali ini tubuhnya penuh bekas luka. Mungkin karena dipukuli lagi. Setelah memastikan tidak ada masalah, Wu Heng kembali ke kamar, melewati gerbang, dan kembali ke benteng setet. Setelah makan malam di restoran, Wu Heng mengucapkan selamat tinggal kepada Hartel dan mengenakan topi kondektur kereta di tempat sepi di luar benteng. Saya langsung naik kereta dan kembali ke Treasure Island. Di dalam ruang radio, Hartel berkata, "Nyonya, Tuan telah kembali ke Pulau Harta Karun." Di seberang sana, suara Wen Manxia terdengar membujuk anak itu. Harus ada rencana baru. Jaga saja benteng itu. Baik, Bu, kata Hartel. Lalu menambahkan, Tuan bilang dia akan kembali menemui Anda setelah selesai. Pihak lainnya tiba-tiba terdiam. Wen Manxia berkata sambil tersenyum tipis. Lain kali kamu kembali, aku akan membiarkanmu melayani Tuan. Saya tidak berani. Tuan itu milik Anda, Nyonya. Hartel ketakutan. Tidak masalah. Meskipun aku sudah menandatangani kontrak denganmu, aku tetap menganggapmu seperti adikku sendiri. Lain kali saat kau kembali, kalian bisa melayaniku bersama, kata Wen Manxia. Lalu bertanya dengan nada menggoda. Kalau kau tidak mau, lupakan saja. Tidak perlu memaksamu melakukan hal semacam ini. Nada bicara Hartel seperti nada bicara seluruh ruangan. Lalu dia berbisik. Terima kasih, Bu. Saya bersedia. Beberapa hari kemudian, markas besar asosiasi, Hall of Glory. Sekelompok orang memasuki aula sambil membawa tumpukan koran. Edisi terbaru Treasure Island telah tiba. Tabrakan gelombang. Kerumunan yang sedang terburu-buru itu berbalik dan berjalan bersamaan. Mengambil koran di meja depan. Dan kemudian bubar. Treasure Island akan memperketat manajemennya. Tidak ada kekuatan selain anggota asosiasi yang diizinkan untuk mengerahkan personel bersenjata. Ini menargetkan konsorsium lambang ular, kan? Kurasa mereka mungkin mencari alasan untuk menyingkirkan konsorsium lambang ular. Lihat yang berikutnya. Lelang ramuan kedua masih diadakan di Treasure Island. Dan jumlahnya masih 5 botol ramuan. Tidak. Aku ingin pergi ke Pulau Harta Karun. Aku juga mau ikut. Ayo kita pergi bareng-bareng biar nggak kesepian di jalan. Kantor pusat perkumpulan yang tadinya sunyi dan tak berubah, menjadi ramai kembali berkat adanya surat kabar itu. Orang-orang berjalan keluar secara berkelompok, masing-masing memegang koran. Membahas konten di atas. Di dalam kastil yang redup, terdengar ketukan pelan di pintu. Dan pintu kayu berat dengan pola ukiran itu didorong terbuka perlahan. Seorang lelaki tua dengan seragam pelayan yang rapi berjalan masuk perlahan. Dia membungkuk sedikit ke arah peti kayu di tengah ruangan. Lalu perlahan berkata, "Nona, Treasure Island telah mengirimkan koran edisi terbaru, yang berisi serangkaian cerita detektif hebat, serta surat dari pemilik Pulau Wu Heng." Setelah dia selesai berbicara, ruangan kembali hening. Tepat saat pengurus rumah hendak pergi dan menutup pintu lagi. Gemerisik gelombang dan gelombang. Tutup peti mati perlahan-lahan didorong ke samping dan mendarat di karpet. Lilith meletakkan jari-jari rampingnya di tepi peti mati dan perlahan duduk. Apa isi surat itu? Belum dibuka. Berikan padaku. Bab 754 3 kali sehari. Kepala pelayan menyerahkan koran dan surat itu dengan hormat. Lilith hanya memegang surat itu dan Sui Feng membukanya untuk membacanya. Saat konten turun, alisnya sedikit berkerut. Ekspresi aneh tampak pada wajahnya. "Nona, ada apa dengan surat itu?" Kepala pelayan menyadari ada yang tidak beres dan bertanya dengan lembut. Lilith melempar surat itu ke samping dan bertanya dengan suara dingin. "Apakah Treasure Island akan mengadakan lelang ramuan kedua?" Kepala pelayan itu mengangguk. "Memang disebutkan di koran. 5 botol ramuan masih dijual. Berikan aku korannya." Kepala pelayan terus menyerahkan koran.
Lilith mengambilnya dan sekilas melihat judul besar di atasnya. Fase kedua lelang farmasi akan segera dimulai. Ramuan ajaib yang menumbangkan alkimia dan menembus batasan fisik. Jika kau melewatkannya sekali, kau akan tertinggal 1000 tahun. Ribuan tahun di belakang. Kelopak mata Lilith berkedut. Siapakah yang pertama kali memperkenalkan kata ini? Dan kata ini begitu spesifik. Tidak banyak ras yang dapat bertahan selama 1000 tahun. Tidak. Mayat hidup memang dapat hidup selama 1000 tahun. Itu sejalan dengan rencana masa depannya. Wu Heng mengundangku ke pelelangan. Lilith bersandar di sisi peti mati. Pengurus rumah tangga memilah barang-barang di kamar dan berkata dengan lembut. Sejak menjadi kapten, kepala Pulau Wu Heng terus-menerus menghubungi Anda melalui korespondensi dan bahkan menangani beberapa urusan yang tidak dapat Anda hadiri. Jika Anda menerima undangannya, itu akan menjadi penyemangat baginya. Setelah mengatakan hal itu, kepala pelayan itu menambahkan, tentu saja, semuanya tergantung pada pendapat Anda. Lilith mengangkat alisnya sedikit. Dia merenung cukup lama di dalam peti mati sebelum menguap dan berdiri. Bersiaplah. Ayo pergi ke Pulau Harta Karun. Ya, Nona. Kepala pelayan menanggapi dan meninggalkan ruangan. Lilith mengambil koran lagi dan membaca kisah detektif yang hebat itu. Menara Cendekiawan. Kepala suku. Wu Heng, penguasa Pulau Harta Karun, telah mengirimkan surat untuk Anda. Pintu terbuka dan wakilnya datang membawa surat itu. Claudio, pemimpin masyarakat Hongwen, sedang menguraikan sebuah prasasti batu kuno. Kepalanya masih tertunduk sambil berkata, mari kita lihat apa isinya. Deputi itu merobek amplop itu, melihatnya sekilas, lalu berkata, Treasure Island mengadakan lelang ramuan kedua dan mengundang Anda untuk hadir. Lelang. Claudio mengangkat kepalanya sedikit dan melepas sarung tangannya. Coba kulihat suratnya. Setelah membaca ulang isi surat itu, wajahnya tampak berpikir. Lalu dia berkata perlahan, kamu akan pergi ke Treasure Island atas namaku dan menghadiri pelelangan ini. Baik, Ketua. Deputi itu mengangguk dan meninggalkan ruangan. Tempat pelatihan, pedang keadilan. Hadalai mengangkat alisnya sedikit setelah membaca surat di tangannya. Saya tidak pernah menyangka bahwa pemilik Treasure Island, yang saat itu sedang berada di puncak ketenarannya, akan menulis surat kepada saya dan mengundang saya untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Menarik, anak ini cukup pintar. Sebagai mantan utusan lapangan, saya menulis surat ini untuk diri saya sendiri. Dia mengeluarkan pena dan kertas dari cincin luar angkasa dan menulis surat. Bangun dan berjalan keluar dari tempat latihan. Seorang anggota asosiasi memberi hormat. Kepala Hadarai. Surat ini dikirim ke meja resepsionis dan dikirimkan. Ya, Kepala. Setelah turun dari kereta, Wu Heng muncul di hutan belantara Treasure Island. Setelah melihat situasi di sekitarnya, dia melepaskan ketiga hantu itu. Pulanglah, seru Xiao Xiao. Dua hantu lainnya juga tersenyum. Glenda berkata, Treasure Island tetap yang terbaik. Iya, di sini masih ramai. Benny pun ikut berkomentar. Ayo pergi, kita bisa merenungkannya saat kembali. Wu Heng berjalan menuju kota. Treasure Island masih ramai. Ada pedagang yang menjajakan dagangannya. Kerumunan orang yang ramai. Dan beberapa pejabat tinggi yang mengunjungi pulau itu. Lebih hidup dari sebelumnya. Mungkin sulit untuk menemukan tempat yang sebanding dengan Treasure Island di seluruh wilayah pesisir. Saya memanggil kereta di pinggir jalan dan menuju ke area pusat. Kereta itu menempuh perjalanan beberapa jarak. Kecepatan mulai melambat. Pengemudi menabrak tembok dan berteriak. Ada kemacetan di depan. Jangan khawatir, Pak. Jangan khawatir. Wu Heng membuka tirai dan melihat keluar. Sekarang kita sudah sampai di area bioskop. Antrean panjang terbentuk di depan pintu masuk bioskop. Ditambah lagi dengan para pedagang yang menjajakan dagangannya dan orang-orang yang asyik mengobrol. Seluruh jalan menjadi sangat sesak dan berantakan. Kereta itu bergerak maju dengan kecepatan seperti siput. Beberapa suara obrolan juga terdengar. Aku menulis surat kepada klanku. Dan mereka mengatakan tidak ada yang namanya Raja Iblis yang menempa cincin. Dan bahwa aku gila. Surat itu ditempel di pintu. Itu fiktif belaka. Kamu tidak perlu menulis surat ini. Ini sangat nyata. Rasanya nyata bagiku. Itu namanya film.
Itu sesuatu yang baru dari Treasure Island yang tidak tersedia di tempat lain. Para peri di film sama anggunnya dengan kita. Kerumunan orang berkumpul dan berbicara tentang film tersebut. Film sangat populer. Setidaknya adegan di hadapan kita membuktikan betapa populernya film tersebut. Kereta itu melewati bioskop dan mulai bergerak dengan mulus. Teruslah bergegas masuk. Saat melewati area pusat, Wu Heng melirik lokasi di mana gereja dibangun di kejauhan. Bangunannya tidak banyak berubah. Sudah ada beberapa pendeta yang berkhotbah di pintu masuk. Kemudian, Wu Heng mengedipkan mata keluar jendela, dan 3 hantu menembus kereta dan terbang menuju gereja. Kereta itu belum pergi jauh ketika hantu-hantu itu terbang kembali. Xiao Xiao berkata, "Paman, ada beberapa orang yang sedang membersihkan di dalam. Tidak ada apa-apa." Benny menambahkan, "Saya sudah memeriksa kamar-kamar single di gedung ini, dan semuanya sudah diubah menjadi kamar tidur. Tidak ada yang istimewa dari kamar-kamar itu." Glenda adalah orang terakhir yang terbang kembali dan berkata, "Kami menemukan 7 pendeta, tingkat tertinggi 18 kelas. Wow, dia bahkan menugaskan seorang pendeta tingkat 18 ke pulau kecilnya. Terakhir kali kami menyelidiki kota Netale, pendeta yang menemani kami hanya level 15. Anda menempatkan pemain level 18 di pulau itu. Sialan gelombang, seharusnya masih dalam tahap renovasi. Jadi pantau saja jika Anda punya waktu," kata Wu Heng. "Baiklah." Ketiga hantu itu mengangguk. Tak lama kemudian, kereta itu berhenti di gang di luar rumah pemilik pulau itu. Wu Heng membayar ongkosnya dan kereta langsung berangkat. Masuklah ke rumah pemilik pulau. Minnie dan Robby berlari keluar ruangan. Melihat Wu Heng melepas topengnya, dia tampak terkejut dan berkata, "Tuan." Kedua pria itu berteriak dan bergegas mendekat. Wu Heng menangkap mereka berdua. Satu di kiri dan satu di kanan. "Jangan khawatir mereka jatuh." "Guru, kami sangat merindukanmu," kata Minnie genit. Luo Bei juga memeluk pinggangnya dan mengusap kepalanya kuat-kuat. "Aku juga merindukan." "Guru, aku juga merindukanmu. Jadilah anak baik." Dia mengusap rambut mereka dan berjalan masuk ke kamar bersama. "Tuan, apakah Anda mau makan?" tanya Minnie. "Siapkan saja sesuatu yang sederhana, dan kita bisa makan bersama nanti malam," kata Wu Heng santai. "Baiklah." Minnie setuju dan pergi ke dapur. Robbe membantunya melepaskan mantelnya dan membawakannya sandal. Dengan sangat rajin, lalu berdiri di samping sambil mengibaskan ekornya. Wu Heng merasa dia imut dan menyentuh kepala mungilnya. Robbe menyipitkan mata dengan gembira. Tak lama kemudian, kerangka itu meletakkan makanan yang telah disiapkan di atas meja makan. Setelah mandi sebentar, Wu Heng mulai makan. Di dalam kereta, indera Anda hilang dan Anda tidak merasa lapar. Tetapi Anda masih harus menghitung waktu untuk mengisi kembali makanan. Agar tidak mati kelaparan di dalam mobil. Rasanya hambar. Cukup untuk terus dimakan. Jadi setiap kali saya makan setelah turun dari bus, saya merasa sangat lapar. Wu Heng sedang makan sementara 2 pelayan duduk di kedua sisinya. Minnie menatapnya dan berkata lembut, "Suster Wen Manxia, apakah Anda dan bayinya baik-baik saja?" "Bagus, berat badan bayinya sudah naik," Minnie berkata dengan sedikit iri. "Suster Wen Manxia sungguh beruntung. Jika aku manusia, aku juga bisa melahirkan bayi untuk Tuan." Robbe juga berkata, "Wah, Suster Wen Manxia sangat bahagia. Kalian berdua juga bayiku. Jadilah anak baik." Wu Heng mencubit wajah mereka masing-masing. "Tuan baik sekali." Minnie memeluk lengannya dan terus bertingkah genit. "Guru sungguh baik hati," kata Robbe juga. Wu Heng bertanya sambil makan, "Apakah ada sesuatu yang terjadi di pulau ini baru-baru ini?" Minnie menggelengkan kepalanya. "Bukan apa-apa. Diakon Sigui bilang kalau Vatikan tidak membuat masalah. Tidak akan ada yang berani datang ke pulau ini untuk membuat masalah. Lagi pula, sang pahlawan baru saja pergi. Meskipun pihak lain menargetkan Treasure Island, secara tidak langsung hal itu membawa beberapa faktor penstabil." "Bagus." Wu Heng mengangguk, baru saja menggigitnya sebentar. Dia berdiri dan berkata, "Minnie, aku mau kembali ke kamarku untuk istirahat. Kita akan makan malam bersama malam ini." "Ya, Guru." Minnie dan Robbe mengambil peralatan makan, dan Wu Heng bangkit dan naik ke atas.
Setelah kembali ke ruang belajar, biarkan ketiga hantu itu kembali ke tubuh mereka masing-masing. Buka gerbang dan pergilah ke dunia zombie. Ini masih toko sementara yang saya pilih saat saya pergi. Dia keluar ruangan dan pergi keluar untuk memeriksa tim kerangka. Seluruh area itu masih padat dengan orang, dan Anda tidak dapat melihat ujungnya sekilas. Setelah memastikan tidak ada hal tak terduga terjadi di sini setelah pergi, berjalan menuju ruangan tempat Raja Mayat di penjara. Beri jalan, kata Wu Heng. Kerangka yang mengelilingi ruangan memberi jalan bagi sebuah jalan. Saat kerangka itu bergerak, Raja Mayat yang terikat erat dengan rantai besi di tengahnya bergetar hebat. Dia menghela napas lega saat mendapati kerangka itu tidak memotongnya dengan kapak. Kemudian dia menatap Wu Heng yang masuk, dan ekspresinya menjadi serius lagi. Apakah levelnya sudah berubah? Glenda menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang berubah. Kalau kamu ingin dia terus membaik, kamu bisa terus memberinya inti mayat. Wu Heng mengangguk, mengeluarkan kantong plastik dari cincin antariksanya, dan menyerahkannya kepada kerangka di sampingnya. Beri dia makan 3 kali sehari, pada waktu yang berbeda. Kamu mau makan ini sebagai lauk? Glenda terdiam. Itu 3 kali makan sehari. Mereka semua adalah inti mayat tingkat pertama. Kita akan membangun laboratorium nanti dan menambah jumlahnya. Jelas Wu Heng. Ya, Glenda mengangguk. Wu Heng meminta Kaxiu untuk memperkuat rantai Raja Mayat lagi, dan kemudian memerintahkan para kerangka untuk terus membersihkan jarak di sepanjang jalan. Ketika hari mulai gelap, mereka kembali ke Treasure Island. Wu Heng turun dari lantai atas dan makan malam sudah siap. Beberapa orang duduk di meja makan, dan Envier melaporkan pendapatan pulau selama periode ini. Pena, sepeda, jam tangan, bioskop yang baru dibuka, dan real estate yang dikembangkan. Sejumlah besar koin emas dan perak dikirim ke rumah pemilik pulau setiap hari, dalam jumlah yang berlebihan. Para pembantu yang awalnya terkejut, kini menjadi agak mati rasa. Uang gelombang, itu sangat menguntungkan. Setelah makan malam, beberapa orang pergi ke gudang di bawah rumah pemilik pulau. Pergilah ke lantai bawah tanah kedua, lewati lapisan ruangan yang dijaga tengkorak, dan masuki ruangan paling dalam. Mereka adalah kotak-kotak berisi peti harta karun yang ditumpuk rapi. Envier membuka sebuah kotak secara acak dan mendapati kotak itu penuh berisi koin emas. Tuan, gudang sebelah penuh dengan koin perak, yang disimpan begitu saja di tong kayu, kata Mini dengan tenang. Mini adalah pengurus rumah tangga pemilik pulau. Ia juga akan menghitung ulang barang-barang yang masuk ke gudang. Wu Heng menatap ruangan yang penuh peti harta karun dan mengangguk. Tampaknya perpindahan dari satu pabrik ke pabrik lainnya selama periode ini telah memainkan peranan besar. Setidaknya manfaatnya signifikan. Atur lebih banyak kerangka untuk menjaganya. Aku akan memeriksanya. Lalu kita bisa membangun rumah harta karun, kata Wu Heng. Bagus. Beberapa orang melihat ke dalam gudang sebentar dan kemudian meninggalkan ruang bawah tanah. Malam berangsur-angsur menjadi gelap. Wu Heng berbaring di tempat tidur, memikirkan rencana itu dalam benaknya lagi. Saya melihat waktu dan sudah lewat pukul 10 malam. Dari pintu terdengar suara pembantu bermain dan tertawa. Tuan, sudah istirahat. Kami di sini untuk mengobrol dengan Anda. Suara Mini terdengar. Masuk, kata Wu Heng. Pintu terbuka dan 4 pelayan masuk satu demi satu. Underfield mengenakan gaun kasa putih dan suspender bunga mini. Annette mengenakan pakaian dalam hitam. Dan Robert adalah yang terkecil, mengenakan gaun hitam kecil. 4 orang berdiri di depan pintu. Mereka tertawa dan bercanda tadi, tetapi mereka mulai merasa sedikit malu setelah masuk. Wu Heng tersenyum dan membuka tangannya. Ayo, jangan masuk angin. Para pelayan tersenyum, bersorak, dan memeluk mereka berempat. Mereka berlima berbaring di tempat tidur bersama. Biarkan Suster Weyer mengambil gigitan pertama. Oke. Wu Heng menepuk-nepuk orang-orang yang tersisa dan berkata, bukankah kalian di sini untuk mengobrol? Buka mulut kalian. Keesokan harinya, pagi hari, di ruang rapat balai kota, Wu Heng duduk di ruang konferensi dan menunggu sebentar. Kemudian Enwir mengetuk pintu dan masuk. Dia menyerahkan informasi di tangannya. Tuan, ini adalah kamar dagang yang telah saya pilih. Wu Heng mengambilnya dan melihatnya di depan matanya.
Centang dan tandai kamar dagang yang dipilih. Kamar dagang Sifang. Kamar dagang manusia. 100 babi bergading raksasa. Kamar dagang Ernan. Kamar dagang kurcaci. Kelinci berbulu putih. Dan ayam ekor warna-warni masing-masing berjumlah 2000. Kamar dagang Yuexi. Kamar dagang Elf. 500 rusa bintik bintang. Nightingale Shop. Animal Taming Shop. Dapat membeli hiena, giant bat, dan iron mouth crocodile seharga 500 masing-masing. Setelah mengisinya, ia mengembalikannya kepada Enfiel. Sekian dulu untuk saat ini. Tanda tangani perjanjian dengan mereka dan kirimkan langsung. Kita butuh mereka untuk bisa berkembang biak. Baik, Tuan. Saya akan meminta mereka mengaturnya sesegera mungkin. Enfiel mengangguk. Babi, kelinci, ayam, dan rusa semuanya diternakan untuk dunia zombie. Hiena, kelelawar, dan buaya mulut. Besi digunakan untuk percobaan inti mayat. Masalah ini telah tertunda cukup lama. Jadi saya akan mencoba menyelesaikannya sesegera mungkin saat saya kembali kali ini. Enfier menyimpan kwitansinya. Terdengar ketukan lain di pintu. Staf di balai kota berkata dengan lembut. Nona Weyer, pemilik Shining Arrow Prop Shop sedang ke sini dan bilang dia punya janji untuk bertemu Anda di sini. Enfier menjelaskan kepada Wu Heng. Ini adalah pemilik panah ajaib. Wu Heng tiba-tiba menyadari bahwa dia perlu mengukir kerang. Jadi dia meminta Enfier untuk memberitahu bos di pulau itu. Biarkan dia masuk. Enfier juga mengulanginya ke dunia luar. Pintunya terbuka dan seorang kurcaci berjanggut masuk. Dia melirik ke dalam ruangan. Sedikit terkejut. Dan langsung memberi hormat. Tuan Pulau Tuan. Nona Enfier. Bab 755 Penjelasan Rincin Gulungan. Duduk. Si kurcaci duduk di seberang dan bertanya langsung. Nona Enwir berkata Anda membutuhkan panah ajaib. Jenis anak panah apa yang Anda butuhkan? Ini bukan anak panah sungguhan. Coba lihat dulu. Wu Heng mengeluarkan beberapa peluru meriam elektromagnetik dan meletakkannya berjajar di atas meja. Si kurcaci mengerutkan kening. Matanya bingung. Apa ini? Wu Heng berkata. Saya perlu mengukir sihir di atasnya untuk meningkatkan kekuatannya setelah benturan. Mata kurcaci itu kembali tertuju pada bongkahan besi di atas meja. Lalu, sebuah pikiran terlintas di benakku. Ini mungkin dipersiapkan untuk digunakan oleh Skeleton Dragon sebagai proyektil. Pasti begitu. Kalau tidak, tidak ada yang bisa membuang benda seperti itu. Kenapa tidak pakai Rolling Thunder saja? Teknologinya sudah matang dan biayanya rendah. Si kurcaci mengumpulkan pikirannya dan berkata, Tuanku penguasa pulau, sihir macam apa yang kau butuhkan? Apakah Anda punya rekomendasi? Api eksplosif, petir, dan gas beracun semuanya relatif matang dan tidak rentan terhadap masalah. Jawab si kurcaci. 2 dari masing-masing. Dan saya akan mencoba efeknya. Baik, Tuanku. Jawab kurcaci itu sambil tersenyum. Wu Heng kemudian bertanya. Bagaimana harganya dihitung? Kurcaci itu ragu sejenak. Lalu menatap Wu Heng dan berkata, ini hanya masalah sederhana. Bagaimana aku bisa meminta uang padamu? Kutipan harga biasa saja sudah cukup. Jadi saya bisa tahu biaya penggunaan senjata ini. Si kurcaci merenung sejenak sebelum menawar. Kalau begitu, aku akan menagihmu 380 koin perak untuk setiap buah. Sudah termasuk biaya material dan tenaga kerja. Oke, Wu Heng mengangguk. Lalu berkata kepada Underweyer, Weyer, tanda tangani perjanjian dengannya. Enfier mengeluarkan surat perjanjian dan menandatanganinya dengan si kurcaci. Setelah perjanjian ditandatangani, Wu Heng berkata, kembalilah dan bersiaplah. Jika ada pertanyaan, datang saja ke balai kota. Baiklah, si kurcaci menyingkirkan beberapa peluru. Setelah membungkuk lagi, dia meninggalkan ruangan. Enfier mengikutinya keluar dan kembali beberapa saat kemudian, sambil berkata, Tuan, perwakilan kamar dagang yang berpartisipasi dalam pameran, serta kedua direktur rombongan panggung, juga ada di sini. Biarkan perwakilan kamar dagang datang dulu, kata Wu Heng. Kemudian pintu terbuka dan beberapa perwakilan masuk. Tuanku, pemilik pulau, duduk, sisa waktunya. Wu Heng juga bertemu dengan perwakilan kamar dagang yang berpartisipasi dalam pameran dagang di pulau itu.
serta kepala dua tim drama panggung yang mempersiapkan film tersebut. Pameran di pulau itu telah membentuk standarnya sendiri. Hal ini perlu ditinjau oleh Treasure Island. Baru setelah lolos pemeriksaan, barulah diatur untuk dipajang di ruang pameran. Setelah berbincang sebentar dengan perwakilan Kamar Dagang, Saban dan Siska, dua pimpinan tim sandiwara panggung masuk. Wu Heng mengobrol dengan mereka tentang kemajuan pembuatan film. Dimulainya pemutaran film di pulau itu masih memberikan banyak tekanan pada kedua tim. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa film yang digambarkan Wu Heng akan berakhir seperti ini. Efek suara yang mendalam, alur cerita yang intens, dan dampak visual yang berlebihan. Terutama adegan para orc yang bertarung melawan para kurcaci dan elf. Jika film yang dibicarakan oleh pemilik pulau itu seperti ini, mereka tidak dapat mengumpulkan begitu banyak orang. Mereka juga tidak dapat menghasilkan efek seperti itu. Saya mungkin tidak akan pernah bisa menemukan jawabannya dalam hidup ini. Melihat keduanya berpikir untuk menyerah, Wu Heng menghibur mereka dan membuat beberapa janji. Orang-orang akan diatur untuk membantu mereka nanti. Dan bahkan jika film itu tidak dapat mencapai efek Lord of the Rings, mereka akan dibantu untuk menjualnya. Pasti akan ada beberapa keuntungan. Melihat Wu Heng telah membuat janji, mereka berdua merasa sedikit lega dan kembali merencanakan film. Setelah kedua orang ini pergi, Wu Heng menghela napas lega. Selama periode ini, semua hal yang menumpuk akhirnya selesai. Setelah memikirkannya dan merasa tidak melewatkan apapun, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Enfield dan meninggalkan balai kota. Saya berdiri di pintu dan memandang jalan yang ramai. Terus berjalan menuju asosiasi. Asosiasi itu ramai dengan aktivitas. Penjaga serikat berbaju zirah perak dan membawa tombak terlihat di mana-mana. Asosiasi lokal juga menunjukkan peningkatan. Bahkan jumlah penjaga telah ditingkatkan sedemikian rupa sehingga tampaknya standar mutu juga telah ditingkatkan. Saya mengenakan masker dan tidak seorang pun memperhatikan saya sepanjang perjalanan. Berjalanlah melalui koridor dan ketuk pintu ruang belajar Diaken. Setelah mendengar suara yang datang dari dalam, dia membuka pintu dan masuk. AC di ruang kerja menyala. Ketika para peri bersaudara melihat Wu Heng melepas topengnya, mata mereka berbinar. "Kapan kamu kembali?" tanya si Gui sambil tersenyum. "Aku kembali kemarin." Wu Heng duduk di samping. Si Yali membawa teh bunga dan mengeluh. "Kamu kembali kemarin. Mengapa kamu datang menemui kami hari ini?" "Banyak sekali yang harus kuurus. Aku baru saja selesai." Wu Heng mengambil teh dan menyesapnya. Si Yali duduk di hadapannya, meletakkan dagunya di tangannya dan menatapnya. Si Gui kemudian bertanya, "Apakah Anda punya informasi baru di luar waktu ini?" "Tidak ada informasi khusus, kecuali bahwa pangeran tertua dan pangeran kedua secara garis besar mengendalikan kerajaan Yeko secara setara." Wu Heng bersandar di sofa. "Pangeran kedua." Si Gui mengerutkan kening. Tetapi si Yali tidak mendengarkannya dan tidak peduli. Dia hanya menatap kosong. "Bisakah pangeran kedua menempati setengah dari tanah itu?" Si Gui sedikit terkejut. Jika intelijen benar, seharusnya memang demikian. Si Gui merenung sejenak dan bertanya, "Lalu siapa yang mendukung pangeran kedua?" Pangeran tertua menduduki kota kerajaan dengan dukungan menteri-menteri utama dan pejabat-pejabat tinggi. Dan kemudian diketahui bahwa beberapa sekte terlibat. Dia bahkan berani membunuh Diaken dan tim investigasi. Ada begitu banyak prajurit level 18. Dan gaya mereka dalam melakukan sesuatu sangat arogan. Tetapi pangeran kedua masih dapat menduduki setengah dari tanah itu. Buktikan bahwa pihak lain juga mempunyai kekuatan tertentu. Wu Heng juga sedikit bingung. Dan melihat pasukan yang menyerang dari kota Lentam. Sepertinya pangeran kedua tidak memiliki banyak ahli di bawah komandonya. Belum jelas. Mungkin ada beberapa cara dan pembantu. Kerajaan Yeke benar-benar kacau. Akan sulit untuk pulih dalam beberapa dekade setelah insiden ini, desah si Gui. Wu Heng melanjutkan, "Berita ini tidak akurat. Itu semua desas-desus. Jangan beritahu siapapun. Dan jangan laporkan ke kantor pusat, agar tidak menyesatkan mereka. Yah, masalah ini sudah tidak ada hubungannya dengan kita lagi. Aku terlalu malas untuk ikut campur," kata si Gui sambil tersenyum. Wu Heng mengambil cangkir teh dan menyesapnya lagi. "Hong Wen akan menulis surat untukku. Saat berada di kota Lentam,
Wu Heng menulis surat kepada pemimpin masyarakat Hongwen, terutama menyebutkan minatnya dalam mengukir gulungan. Sekalipun mereka tidak bermaksud memberi saya informasi apapun, mereka mungkin akan membalas. Berikan dia beberapa buku dan surat, kata si Gui. Wu Heng gembira karena dia memberikan beberapa barang. Katakan saja, jam tangan dan pena tidak diberikan secara cuma-cuma sebelumnya. Melihat si Yali tidak bergerak, si Gui berteriak lagi. Si Yali, apa yang kamu lakukan? Si Yali kembali sadar. Ah, bunga apa? Hongwen akan mengirimkan barang-barang itu ke Wu Heng. Aku sungguh tidak tahan denganmu, kata si Gui tanpa daya. Aku tidak mendengarnya. Si Yali berdiri, berjalan ke lemari di sampingnya, mengeluarkan buku catatan, dan surat, lalu menyerahkannya kepada Wu Heng. Kemudian dia kembali ke tempat duduknya dan meneruskan lamunannya. Wu Heng melihat buku di tangannya, yang disebut penjelasan dasar gulungan, dan yang lainnya adalah buku catatan yang agak tua. Dia memasukkan kedua benda itu ke dalam cincin luar angkasa dan langsung merobek surat itu untuk membaca isinya. Itu adalah balasan dari pemimpin masyarakat Hongwen, yang terutama membicarakan beberapa hal mengenai gulungan ukiran itu dan memintanya untuk tidak terlalu terganggu. Berfokuslah pada penelitian sihir dan peningkatan level, dan capai level 18 lebih awal. Pemimpin masyarakat Hongwen adalah seorang elf. Di mata para elf, umur manusia terlalu pendek, dan hanya dengan berfokus pada peningkatan level, seseorang dapat mencapai kesuksesan tertentu. Orang-orang seperti Wu Heng, yang membuat jam tangan hari ini dan menyempurnakan ramuan besok. Meskipun keduanya menimbulkan kehebohan, di mata pihak lain, mereka masih agak tidak profesional. Level adalah cara yang benar. Dia segera membaca isi surat itu dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa. Si Gui bertanya, apa yang dikatakan pihak lain? Biarkan aku berhenti memperhatikan hal lain dan fokus pada peningkatan level.